Oke. Jadi seminggu 2 kali nih kita Paranoid hadir di kuping kalian ya. Minggu dan Rabu. Rabu dan Minggu. Oke, Rabu. Kenapa sih emang ada penyebutan salah? Minggu dulu dong di mana-mana. Lu mulai kalender dari apa emang? Minggu dong. Ih, aneh banget. Lu dari mana? Masa memulai hari dari libur? Lah iya. Kita tuh libur dulu baru kerja. Aneh banget lu. Ada Senin lah kalender tuh. Memulai hari dengan kerja, diakhiri dengan libur. Minggu gua kalau ngitung. Minggu lah. Terus lu dari mana? Dari Senin. Tuh. Lu emang tua lu. Kalian tuh terlalu Ki, lu dari mana Ki? Senin lu doang. Gila. Kalian ini terlalu duniawi, men. Coba kerja. Hidup tuh jangan harus Senin kerja. Aduh, Minggu dulu selesaikan hari itu. Enggak, lu emang tua, Mang. Beda ini keyakinannya beda. Gua tanya nih ya. Di kalender, di paling kiri hari Minggu hari Senin. Gua tanya. Paling kiri itu mana tuh? Kiri sini tanggalan. Kiri M apa ini. S? Minggu apa Senin? Gue tanya. Senin lah. Kok di gue Minggu sih? Nih, Paranoid aja deh, coba deh. Yang kita tebak umur. Gue yakin mah yang depannya Minggu di kalender pasti masih muda, Mang. Hah, gimana? Yang depannya Senin. Gimana sih gue? Yang di kalender, yang Google Kalender kan, lu pakainya kan. Nah, yang di paling kirinya itu hari Senin. Itu pasti anak muda. Gue nggak pakai Google Kalender, gue pakai kalender toko emas. Lu kalender Maya lu ya. Sebelah kiri Ada kiamatnya ya. Tahun 2000. Tanggal merah semua itu kiamat ya. Suku Maya. Ya, jadi betul apa kata Remin, yang ini episodenya agak berbeda. Sebenarnya nggak beda-beda banget sih sebetulnya. Yang membedakan episode ini dengan yang lain, episode kali ini kita tidak membahas orang. Kita nggak ngomongin orang, Betul. kita nggak ngomongin apa ya, instansi apa segala macam. Dan yang paling membedakan episode ini dengan episode yang sebelumnya, kita megang skrip. Nih. Kenapa kita megang skrip? Iya. Karena gue sirik lihat berisik megang skrip. Oh, dia pegang skrip juga? Iya, waktu di detik.com, Mang. Pakai skrip dia. Kita pakai handphone. Kita pakai handphone. Gua kudu pakai kacamata lagi. Iya. Jadi kata gue keren amat ya dia. Podcast baca skrip gitu, kayak lebih profesional, Yes. Mang. Kita Jadi, pakai handphone iya. gitu. Aduh, nunduk. Kayak baru nyari gitu ya, baru dapet. Iya, kesannya kayak amatir banget sih. Gak ada persiapan. Iya. Gitu. Kayak ngapain sih produsernya nih? Kayak kok nggak disiapin sih talentnya tuh gitu. Ini juga yang nyiapin bukan produser tahu. Bukan. Mas Slamet Mas tadi. Slamet. Mas Slamet yang lebih kooperatif di sini sebenarnya. Aduh. Aduh ya Allah. Ya udahlah, yang penting skrip udah di tangan. Kita bahas tema-tema yang berbeda. Ini kita ngebahas kelakuan-kelakuan konyol. Konyol ya. Konyol. Ini tanggal. Ini episode 13. Maka yang dipilih judulnya apa, Remin? Ini kelakuan-kelakuan konyol. Anjing. Kelakuan-kelakuan konyol para makhluk goib. Selamat datang di kompilasi kelakuan makhluk goib. Konyol. Konyol, Pak. Maaf. Dia yang benar. Makhluk gaib yang pertama bernama The Lazy. Lazy Kejora. Baru nikah tuh. Enak. Semoga samawa. Apa tuh artinya? Sakinah mawadah warohmah. Didoain ketawa mah. Jir serem euy. The Lazy ini adalah roh hutan laki-laki dalam mitologi Slavia yang dipercaya untuk melindungi binatang liar dan hutan. Slavia adalah sebuah wilayah yang berisikan negara Belarusia, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Republik Makedonia, Montenegro, Polandia. Maaf Pak, durasi Oke, agak lebih cepat. satu yang terakhir boleh? Ada iklan rumah mau masuk. Oke. Satu aja terakhir kasih. Boleh? Boleh. Cilebut. Namanya makhluk halus tinggalnya di Cilembut.
Delesi biasanya muncul sebagai laki-laki tinggi, tetapi memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran ke segala bentuk. Segitiga, Bisa, kotak, bisa, L1. bisa. Bahkan trapesium dan jajaran genjang juga bisa. Hewan dan tanaman bisa dia rubah. Lesi memiliki jenggot terbuat dari rumput dan tanaman merambat yang hidup. Dan Kalau terbuat dari seng. Sering digambarkan dengan ekor, kuku, dan tanduk. Ketika Lesi dalam bentuk manusia, dia berbentuk seorang petani biasa yang hanya menanam singkong, kedelai, kadang palawija. kadang pala charger ya Pak. Lesi dapat mengecilkan diri setinggi rumput dan tumbuh dengan ukuran pohon tertinggi. Selain menyesatkan para orang yang ada di hutan, hal aneh yang dilakukan makhluk goib ini adalah menggelitik korbannya hingga mati karena dia tertawa lemas. Korbannya biasanya adalah wanita muda. Demikian makhluk yang pertama. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak RT 06 Kelurahan Sukamaju Mundur. Berikut kita langsung sambut, inilah tari-tarian dari TK Peduli Kasih. Aduh. Jadi intinya Mang, ini adalah Delesi. Delesi. Delesi ini makhluk goib laki-laki besar tadi. Ya, bisa. Ininya Bisa ukurannya bisa. Awalnya tuh Petani sosoknya biasa. Juga. Enggak, tadi gua denger. Bukan laki-laki bentuknya awalnya. Oh, Biasanya muncul. sebagai laki-laki yang tinggi. Iya. Ya. Tapi dia bisa merubah bentuk Itu. menjadi sesuai dengan kebutuhan ya. Iya. Betul. Jadi kadang bisa jadi petani, kadang bisa jadi ojol mungkin, ya. Atau bisa jadi supir. Iya. Kadang jadi tai lalat sidul. Terus dia kerjaannya adalah mengkelikiti. Apa sih itu? Mengkelintiti. Mengkelitiki. Mengkelitiki. Mengelitiki. Korbannya yang dimana itu adalah wanita-wanita supaya tertawa kemudian mati. Iya. Ih, bagus. Lah. Berarti kan dia bisa membuat orang tuh pergi dalam keadaan bahagia kan. Tapi gue curiga sih, nggak mungkin dia ngelikitik begitu saja. Pasti tangannya tamasya kemana-mana. Nggak mungkin. Ya kan tidak dijelaskan juga klikitiki. Apa sih, gimana sih? Mengelitiki. Mengelitikinya tuh di bagian mana? Iya. Tidak dijelaskan. Tapi nggak mungkin dia ketawa deh. Hah? Masa dikelitikin setan ketawa? Pasti Iya. teriak lah, serem lah. Oh, mungkin dia sambil stand up. Gua pusing ya. Gua bingung nih gitu. Sambil stand up gitu. Gua tuh dulu miskin banget gitu. Sambil gitik-gitik ya. Gitik. Tapi gua nggak setuju nih kalau dia ngelitikin sembarang wanita muda. Kesalahannya apa? Oh ya, tidak spesifik ya targetnya ya. Iya, kan ada yang sompral di hutan, pipis sembarangan. Misalnya yang kayak gitu-gitu gua masuk akal, teriak-teriak. Atau ada yang mungkin sengaja melanggar pantangan gitu. Iya, kayak gitu. Ya, misalnya kalau di kuburan nggak boleh nunjuk-nunjuk. Iya. Kalau Apalagi sambil ada janji-janji kampanye gitu. Waduh. Nunjuk-nunjuk. Indonesia maju gitu. Itu nggak boleh tuh kalau di kuburan, Bang. Nunjuk-nunjuk sambil janji tuh nggak boleh tuh. Pokoknya itu salah satunya di tempat-tempat kayak gitu. Cuit. Langsung berkelit dia, Bung. Pokoknya gue nggak setuju nih sama setan ini. Iya, jadi belum jelas motivasinya, Iya. tujuannya. Tuh kan korbannya biasanya adalah wanita muda. Harusnya korbannya biasanya adalah wanita muda yang Yang titik. Titik. Misalnya wanita muda yang tua. waduh. Wanita muda yang tua.
Wanita muda yang sompral misalnya. Iya, atau ada juga kan dulu kayak kuntilanak ngegangguin ibu-ibu yang hamil. Nah, Iya. itu kan spesifik tuh. Iya. Karena mau anaknya ya. Iya, Oh. kan disinyalir dia dulu sebenarnya punya anak. Wah, ini yang saya suka nih. Berita yang otentik dari negeri yang kaya raya gemah rival Lojinawi. Yang penuh dengan budaya-budaya, yang penuh dengan keanekaragaman hayati, Asik. nabati, Iya. dan kontrasepsi. Nenek gayung. Ini sudah menjadi apa ya? Makhluk yang Iya. cukup sensasional lah di sini. Setan ini berasal dari Indonesia. Karena orang luar negeri tidak ada yang pakai gayung. Nenek shower. Nenek gayung suka mandiin diem-diem. Emang lu berharap apa kalau orang mandiin? Hah? Mandiin diem-diem tuh gimana ya? Iya. Kita lagi dimandiin tapi dia diem-diem. Oke, kita baca dulu. Tenang. Nenek gayung merupakan manusia yang dipercaya menguasai ilmu hitam. Dan dia membutuhkan sejumlah tumbal untuk dapat menyempurnakan ilmunya. Nenek gayung ngetren di tahun 2011 di daerah Jakarta. Ada yang mengatakan bahwa nenek gayung itu mengumpulkan tumbal. Pelan-pelan. Maaf. Bagian saya maaf pemirsa. Maaf. Sama-sama 20% ya itu Iya, panitia. maaf. Ada yang mengatakan bahwa nenek gayung itu mengumpulkan tumbal untuk pembangunan busway yang ketika itu sedang berlangsung. Ntar dulu. Oke. Ini orang PUPR ini. Jasa Marga ini. Vendornya nih pasti. Mana? nih. Wika. Mana nih? Orang mana nih? Ini vendor haltenya kayaknya nih. Jangan-jangan pabrik gua nih, Rahayu Sentosa nih. Vendor bus. Urusannya sama busway soalnya nih. Orang mana nih? Kita harus mencari tahu nih nenek gayung. Iya benar. Nenek gayung adalah seorang nenek renta yang mengenakan kebaya, membawa gayung dan tikar untuk melakukan ritualnya. Nenek gayung. Mas Anang bilang kamu tadi nyanyinya bagus. Kabarnya siapapun yang pernah berbicara dengannya, maka dalam kurun waktu beberapa hari dia akan didatangi sosok nenek menyeramkan tersebut. Ingat ya, siapapun yang pernah berbicara dengannya, membicarakan kali ya. Berbicara lah. Ketemu dulu dia. Berarti ketemu dulu. Iya. Emang sengaja neneknya jalan kemana? Terus ketemu. Tuh targetnya tuh ajak ngobrol. Ngobrol. Prospek. Ikut MLM. Mau punya kapal pesiar nggak? Beli madu. Terus kata orangnya, saya tidak percaya itu. Nah, itu alasan dibunuhnya. Nenek itu akan hadir ketika kita sedang tertidur pulas di malam hari. Lalu dia akan memandikan kita dengan gayung beralaskan tikar yang dibawanya. Secara diam-diam. Jadi dengan cara seperti memandikan orang yang sudah mati. Setelah dimandikan, maka kamu tidak akan bisa terbangun dari tidurmu. Yang ingin saya tanyakan, siapapun yang pernah berbicara dengannya, maka dalam kurun waktu beberapa hari dia akan didatangi sosok nenek menyeramkan tersebut. Oke? Nah, ketika kita didatangi oleh beliau sampai rumah, itu nenek gayung ya. Kalau gua pindah lokasi rumah, apakah dia menemukan rumah gua? Mungkin. Karena dia makhluk. Jadi dia berteleportasi. Ruang dan waktu bukan menjadi masalah baginya. Tapi dia tidak tahu alamat saya yang selanjutnya. Ya berarti tidak bisa. Saya sudah malas berdebat. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.